Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian tanggal 12 April 2021 hari Senin ya. Untuk sesi 1 break, jadi berdasarkan value transaksi terbesar ya, 12 transaksi terbesar. Jadi ada beberapa saham pilihan, yaitu yang saya pilih. Kalau kita lihat MPPA masih suspend ya, jadi saya skip untuk MPPA. Jadi saya mulai dari yang paling tinggi. Jadi saya tutup dulu MPPA. Maaf, sebelum bahas sahamnya, kita bahas dulu mengenai IHSG ya. Jadi IHSG dia minggu ini dia akan berusaha untuk naik ke atas 6150 ya. Rupanya candlenya hari ini dia agak jelek ya. Dia lower high dan lower low, juga lower close ya, sampai sesi 1 break ya. Atau kemungkinan dia masih testing support swing low-nya ini ya. Di sini ada swing low 5892 ya. Jadi ada testing itu, kita nggak perlu terlalu takut ya. Fokus saja ke portfolio masing-masing. Jadi jangan terlalu takut. Yang pegang saham big cap, cek di portfolionya, pasang aja stop loss dan trailing stop ya. Dia turun lagi, apalagi kalau dia breakdown di bawahnya ini ya, 5735 ya. Jadi hati-hati, ada kemungkinan dia turun sampai dengan kurang lebih sekitar area 5070 sampai dengan 5120-an ya. Itu untuk IHSG ya. Kemudian untuk saham-sahamnya saya bahas hari ini Arto ya. Jadi Arto ini sudah saya bahas minggu lalu ya. Yang sudah punya boleh pasang trailing stop ya. Jadi pasang trailing stopnya di mana? Boleh pasang mulai dari 10.625 ya. Dan maksimum kalau turun di bawahnya 10.375 ya, lebih baik jual dulu. Jadi pasang dua level 10.625 dan 10.375 ya. Kalau saya ambil dari swing hanya yang di sini. Jadi yang belum punya, kalau mau buy Arto, yang belum buy ya, boleh saja buy, tapi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 11.000 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 11.000, maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas 11.900. Jadi buy-nya bertahap aja ya, 11.000 ke atas buy, kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 11.900 buy ya. Maka targetnya sudah saya bahas di analisa saham mingguan dan harian ya. Maka dia akan berusaha untuk mencapai Fibonacci extension 127,2%, yaitu kurang lebih sekitar area 14.500an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 14.500, dia akan berusaha untuk mencapai level Fibonacci extension level 161,8%, sekitar 17.800 ya. Jadi dia minggu ini akan berusaha untuk breakout ya ke atasnya 11.900. Yang belum punya boleh buy ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, tapi buy-nya bertahap aja ya. Jadi nyantai aja, jangan terlalu agresif beli sebanyak-banyaknya, nanti kalau nyangkut tambah pusing ya. Jadi kita nyantai aja, naik lagi kita tambah lagi average up ya, naik lagi ya buy up gitu ya. Karena targetnya katanya menurut analis ya bisa sampai 21.000 katanya ya. Tapi menurut saya sih jangan terlalu mendengarkan apa kata analis ya, karena harga terbentuk di pasar saham itu bukan berdasarkan kata analis ya, karena berdasarkan demand dan supply-nya. Kalau demand-nya masih cukup bagus, uptrend-nya masih cukup bagus, price action-nya kalau kita lihat kekuatannya masih cukup bagus juga ya, apalagi volumenya masih mendukung ya. Kalau dia breakout ya, itu ada kemungkinan masih bisa naik lagi. Jadi nggak perlu terlalu takut, juga jangan terlalu serakah ya. Untuk Arto itu aja. Kemudian PNBS ya, PNBS kalau kita lihat di sini hari ini dia ini juga sudah saya bahas sebelumnya di analisa saham mingguan dan analisa saham harian ya. PNBS ya, hari ini dia hanya di 141 ya. Kalau kita lihat tarik garis trendline-nya, dia sudah berhasil breakout, hanya saja penutupan di sesi 1 dia agak lesu ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level, sebentar ya saya lihatkan, 125 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 125 lebih baik jual dulu ya, karena dia sudah gagal ya, sudah breakout, kemudian gagal dia turun lagi ke bawahnya ini ya. Ini adalah Fibonacci swing high-nya ya. Jadi kalau dia gagal, dia akan turun di bawahnya, kalau turun di bawahnya 125 ya, lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia akan menguji level kurang lebih sekitar level 100-an ya. Jadi
pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 125 bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, kalau kita lihat di sini, ini saya sudah sebutkan sebelumnya, Fibonacci extension 107,2%. Kalau kita lihat di sini, angkanya di sekitar 145 ya. Di sini kita lihat, kalau di swing hanya di mingguannya Februari 2017 hanya di 153. Maka kalau dia berhasil naik lagi ke atas 141, target berikutnya dia akan menguji 153. Kalau berhasil naik lagi, maka tidak menutup kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout di atas Fibonacci extension 161,8%. Kalau kita lihat di sini angkanya kurang lebih di harga 168 ya sampai 170 ya. Kalau kita lihat di sini ada area resistennya di sini ya, high-nya. Jadi kurang lebih di area 175 ya. Jadi bagi yang belum punya, belinya bertahap aja, naik ke atas 141 buy, kemudian berhasil breakout ke atasnya ini ya, swing high-nya yang di mingguannya, naik ke atas 153 buy up, tambah lagi ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 175, boleh tambah lagi. Target price-nya kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 261,8% ya, kurang lebih di sekitar 230 sampai dengan 235 ya. Kalau kita lihat di sini 236 ya, ada high-nya di sini ya, 236, jadi masih memungkinkan ya. Jadi kalau naik lagi ke atasnya ini 175 ya. Kalau naik ke atas 175, dia akan menguji level ini ya, kurang lebih sekitar 200 sampai dengan 220-an ya. Kalau naik lagi, berarti dia akan menguji untuk breakout di atasnya 236 ya. Kalau kita lihat di sini 240 ya. Jadi kalau breakout ke atas 240 boleh tambah lagi ya. Kalau breakout lagi ke atas 240, maka targetnya kurang lebih ya di area sini ya. Sekitar 260 sampai dengan 280 ya. Jadi sejauh ini sih walaupun kenaikannya cukup fantastis ya, uptrendnya masih cukup bagus ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau yang takut buy high sell higher ya, belinya kurang lebih di area sini ya. Ketika dia rebound ke atas area kita saya lihatkan lagi ini, kalau kita lihat kurang lebih sekitar 105-an ya, low-nya ini ya, 105 104 gitu ya. Jadi kalau yang pengen buy on weakness, Pak Sultan, saya takut kalau buy high sell higher ya, kurang lebih buy di area sekitar 104 105 ya. Kalau dia berhasil rebound, jadi kalau turun ya, nantinya kalau dia misalnya tuh koreksi turun ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya level 104 ya atau 105, boleh buy lagi ya. Jadi kurang lebih kalau dia berhasil naik di sekitar sini ya, naik lagi boleh buy ya. Dia belum berhasil rebound naik ya ke atasnya 105 atau 104, ada kemungkinan dia akan turun terus ya sampai batas kurang lebih sekitar target di uptrend channel lainnya ya kurang lebih sekitar 80 sampai 84 ya, atau di swing hanya sini ya 86 ya. Jadi yang buy high sell higher sih boleh-boleh saja ya, tapi belinya seperti kata saya sebelumnya ya, kayaknya bertahap aja secukupnya, jangan terlalu agresif ya. Ya karena biasanya kalau kenaikannya 4 hari berturut-turut naik tinggi, ada kemungkinan kedepannya dia koreksi ya. Kita juga jangan harus takut koreksi ya. Ya bisa aja besok masih naik lagi bisa. Jadi belinya kalau mau buy on breakout, belinya bertahap, atau belinya tunggu koreksi kurang lebih sekitar area 104 105 ya. Kalau dia berhasil rebound ya. Jadi kalau yang mau buy high sell higher ya, naik ke atas 141 buy. Kemudian naik lagi ke atasnya tadi yang di sini ya, weekly-nya ya 156 kalau salah ya tadi ya, 153 ya, naik ke atas 153 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 175, boleh tambah lagi buy up atau average up ya, naik lagi ke 200 atau 210, boleh tambah lagi buy up ya. Mudah-mudahan dia berhasil mencapai target 240 ya, kurang lebih di sekitar high-nya, kalau kita lihat di sini sekitar high-nya bulan Juli ya 2016 ya. Seperti itu untuk PNBS ya. Kemudian berikutnya untuk Mari, jadi saya sudah bahas juga sama Mari ya di analisa saham sebelumnya. Jadi hari ini dia berhasil higher high ya, jauh ini dia higher low dan higher close ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 284 dan maksimum di
260 ya. Yang belum buy, kalau mau buy high sell higher boleh-boleh saja ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 306 buy, kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 328 boleh buy lagi ya. Kita lihat di sini Fibonacci extension 127,2% ya, kurang lebih sekitar 330-an lah, 320 sampai dengan 330. Jadi saat ini memang dia menguji resistennya cukup kuat ya di sini ya. Ini di level 298 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, yang bagi sudah buy pasang aja trailing stop dan stop loss. Bagi yang belum buy, kalau mau buy high sell higher ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 306 beli, tapi belinya jangan terlalu banyak ya, belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 330 tambah lagi, atau kemungkinan dia mencapai target Fibonacci extension 161,8% nya di 395 ya. Jadi masih ada kemungkinan dia mencapai target 390 sampai dengan 400 ya. Tapi sebelumnya menurut saya sih kalau dia berhasil naik ke atas 330 paling dia bisa 350 minim masih bisa ya, walaupun 161,8 kan mungkin nggak dapat ya, yang minim 350 mungkin dapat ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 306 ya hanya ya. Kalau kita lihat di sini, ini hanya 298 dia sudah berhasil breakout ya hari ini ya. Dia kemarin sudah berhasil ya, hari ini dia higher high juga ya. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau dia naik ke atas 306 buy, naik lagi ke atas 330 tambah lagi average up ya. Targetnya ya kurang lebih minim ya 350 atau sekitar 390 sampai dengan 400 ya. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif buy. Kemudian berikutnya MLPL ya. Jadi saya sudah sebutkan juga analisanya MLPL. Hari ini dia cukup bagus ya, higher high, higher low, higher close juga. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 166 dan di 150 ya. Kemudian bagi yang belum buy, mau buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 190 ya. Jadi kalau naik ke atas 190 boleh buy. Maka target test berikutnya kalau kita lihat di sini di Fibonacci extension 261,8% ya, kurang lebih di level sekitar 232 ya, sampai dengan 234. Jadi belinya bertahap aja yang belum buy. Kalau naik ke atas 190 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini breakout ya, ke atasnya Fibonacci extension 261,8%, naik ke atasnya 234 buy lagi ya, average up ya. Atau kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar 350 sampai dengan 400 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 406 ya di sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 406, beli tambah lagi buy up atau average up, dia akan menguji swing high sebelumnya di sini ya. Kurang lebih 540 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 540, beli buy lagi, beli aja. Ada kemungkinan dia naik sampai level kurang lebih ya 700 kurang lebih sekitar 655 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 540 ya. Jadi banyak bertahap aja, masih bagus ya, jangan takut dua candle hijau tinggi ya. Jadi banyak bertahap aja, kalau dia berhasil breakout ke atasnya 190 ya, belum buy ya, boleh buy. Kemudian naik lagi tambah lagi gitu ya. Jadi ditambahnya bertahap aja. Target tekannya ya mudah-mudahan ini dikasih ya. Levelnya sekitar 232an sampai ya sekitar 232an ya. Di tengah-tengahnya ada checkpointnya di sini ya. Kurang lebih kalau swing high-nya di sini ya 197 ya. Jadi bisa saja kalau naik ke atas 175 kalau naik ke atas 190 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 197 ya, boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Maka target terdekatnya dia kurang lebih sekitar 230-an ya. Kalau di sini kita lihat 232 ya. Kalau naik lagi ke atas 232 boleh tambah lagi, boleh. Nah, kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar 350 ya, sama dengan 360 ya. Seperti itu. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Kemudian BABP ya, Bank MNC Internasional. Kalau kita lihat di sini, bagian stop punya, cara saya sih pasang trailing stop aja ya. Trailing stopnya pasang di 90 aja ya. Kalau dia turun banyak 90, lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan untuk balik lagi ke Fibonacci retracement level 78,6% ya, kurang lebih di area sekitar
70-an ya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 104 ya. Hanya hari ini 103 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 104 boleh buy. Harga terdekannya kurang lebih sekitar Fibonacci retracement level 38,2% sekitar 112 sampai dengan 118 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 118 boleh tambah lagi buy up atau freeze up ya. Kemudian targetnya di sekitar Fibonacci retracement level 23,6%. Jadi kurang lebih sekitar 127 sampai dengan 130 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 130 boleh tambah lagi, maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas 150 ya. Kita lihat di sini titiknya swing high-nya di 151 ya. Jadi nggak perlu terlalu takut kalau mau buy up atau average up atau buy on breakout ya. Asal dia selama bertahan di atasnya ini ya, Fibonacci retracement 1,8% ya. Jadi kalau dia selamat, ini kita pakai acuan swing low-nya yang tanggal 9 April ya, low-nya ya 90. Jadi selama di atas 90 dia masih peluang untuk mencapai target ke atas 110 ya, di atas 110 ya. Ya ada kemungkinan dia sampai 130-an lah ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, sedikit-sedikit ditambah-tambah gitu ya. Jadi kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Tapi tambahnya jangan terlalu banyak ya, disesuaikan dengan masing-masing kesanggupannya ya. Kemudian ini untuk ABBA, nah saya sudah bahas juga di analisa saham sebelumnya. Jadi dia setelah breakout minggu ini dia berusaha untuk tetap bertahan di atasnya ini ya, Fibonacci extension 38,2% ya. Kalau kita lihat kurang lebih di high-nya di sini 216 ya. Jadi selama di atasnya ini low-nya kalau kita lihat 8 April 214 ya. Jadi selama di atasnya 214 dia masih ada peluang untuk breakout ke atasnya 262 ya. Bagi yang belum punya, maaf, bagi yang sudah punya dulu ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 222 dan di swing low-nya ini ya 214 ya. Jadi selama dia bertahan di atasnya 214 ya, ada kemungkinan dia bisa peluang untuk breakout ke atas 262 ya. Yang belum buy, saran saya kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 262. Kalau breakout ke atas 262 targetnya adalah kurang lebih di area ini ya, Fibonacci extension 100% nya kurang lebih sekitar 300 sampai dengan 310 ya, untuk saham BBA ya. Tapi kalau perlu diingat di sini di sini dia sudah berhasil breakout ya sebelumnya ya. Cuma sayang saja ini resistennya lumayan kuat ya. Ekornya panjang ke atas, ini ekornya panjang ke atas, ekor panjang ke atas, ekor panjang ke atas, ini juga ekor panjang ke atas. Jadi kalau dia berhasil breakout, baiknya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Walaupun masih ada kemungkinan untuk naik lagi sampai dengan 400 ya, targetnya untuk Fibonacci extension 161,8% di 400. Masih ada peluang, ada. Nanti kalau mau buy on breakout aja lebih baik ya. Dia sudah berhasil naik ke atasnya di sini ya 262 ya. Ya, target terdekatnya di sekitar 300 sampai dengan 310. Kalau yang takut ya, Pak Sumar, saya takut kalau buy high sell higher, saya maunya buy on weakness ya boleh aja, tapi tunggu kalau dia sudah terkoleksi kurang lebih di area 165 ya. Tapi bukan berarti nyentuh 165 langsung buy, enggak ya. Kita lihat, jadi kalau kedepannya misalnya dia koreksi ya sampai 165an gini ya, mungkin dia turun sedikit gini ya, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik rebound ke atasnya ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 165 lagi, barusan kita buy ya. Jadi kita buy-nya tunggu di sekitar sini ya. Jadi jangan langsung hajar buy. Jadi kalau sudah naik kembali mantul istilahnya rebound-nya, itu barusan kita buy ya. Nah, seperti itu ya. Kalau yang ingin buy on weakness, itu untuk saham ABBA. Kemudian berikutnya untuk saham main ya. Dia secara laporan keuangan performanya memang nggak sebagus Cepin dan Java ya, untuk emiten main ya. Tapi kalau kita lihat sini uptrendnya masih cukup bagus ya. Saya sudah bahas di analisa saham mingguannya sebelumnya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 820 dan 810 ya. Dulu yang 2 candle terakhir ya di hariannya. Maksimum kalau dia turun lagi ke bawahnya 790 lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia akan menguji level Fibonacci retracement-nya 38,2% ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya level ini ya 790, ada kemungkinan dia menguji level 38,2% ya. Kemudian bagi yang
belum punya, kalau mau buy boleh saja pakai teknik buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 865 buy, kemudian dia akan menguji level 910 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 910, boleh buy up ya atau average up ya. Target berikutnya di mana Pak Sunar? Ya kurang lebih sekitar 1050-an ya. Kalau kita lihat swing high di sini, targetnya di 1080. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1080, boleh tambah lagi, boleh ya. Maka target berikutnya di Fibonacci extension 161,8% di sekitar 1235 ya. Kalau kita lihat di sini ada swing high-nya di 1270 ya. Sebelumnya ini 1250. Jadi ya 1250 ada kemungkinan bisa tercapai ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 1080 ya. Itu untuk main ya. Buy-nya juga bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Kalau kita lihat di sini dia rata-rata masih di volumenya di bawah 5 hari ya, rata-rata 5 harinya ya. Volume transaksi per harinya masih di bawah rata-rata 5 harinya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif buy ya. Kalau ingin buy high sell higher. Tapi misalnya kalau takut ya, maksudnya saya takut buy high sell higher. Ya kalau mau buy on weakness ya tunggu aja kalau dia terkoreksi di sekitar area 700. Kalau kita lihat di sini sekitar 705 ya. Jadi kalau dia turun-turun terus koreksi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 705, boleh mulai buy ya, buy on weakness ya. Seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher juga boleh ya, tapi bertahap aja. Jadi sesuai dengan tipe masing-masing ya. Saya nggak nyarankan harus buy high sell higher, enggak ya. Kemudian berikutnya TFIN. Kalau kita perhatikan ya, kenaikannya 2 hari terakhir dia lumayan tinggi ya. TFIN ya. Bentar saya lihat ini. Hari ini dia masih naik ya. Naiknya hari ini 10,62% ya sampai saat ini ya market jalannya. Bagi yang sudah punya, saya tarik dulu garis-garis yang ini ya, swing high-nya ya, kurang lebih ya. Di weekly-nya jadi kalau kita lihat di sini dia berusaha untuk breakout dari ke atas 390 ya, swing high sebelumnya ya. Ini swing high sebelumnya di bulan Maret 2019 ya. Dia berusaha untuk breakout ke atasnya 390 namun gagal ya. Jadi resisten terdekat yang dia uji 390 ya. Kemudian target berikutnya, resisten berikutnya sekitar, kita perhatikan sekitar kurang lebih 450 ya di sini ya. Jadi yang sudah baik pasang aja trailing stopnya di levelnya 334 ya. Ini low-nya yang 334 ya, di hourly kelihatannya low-nya 334 dan pasangnya 334 dan 322 bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, saran saya sih tunggu sekalian breakout. Kalau dia berhasil naik ke atas 378 buy. Cuma buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di sini volume sebelumnya dia cenderung lesu dan kurang liquid ya. Hanya saja mulai awal April ya. Ini sebentar, ini ya mulai awal April ya. Volumenya tiba-tiba naik tinggi melonjak ya. Jadi kita kalau mau buy high sell higher boleh-boleh saja, tapi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 378 ya. Itu bagi yang belum punya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 390 boleh tambah lagi buy up atau average up. Kemudian kalau naik lagi ke atas 400 boleh tambah lagi, jadi klik 410 ya, sampai maksimum targetnya sekitar 450 ya. Jadi karena saya kalau dikasih 450 sudah cukup bagus ya. Kalau mau tambah lagi sih boleh saja ya. Cuma saya hanya sejauh ini kita cek poin di 450 dulu ya. Itu bagi yang belum punya, jadi tunggu lah dia sudah berhasil naik ke atas 378 ya. Mungkin ada yang mau Bapak Sunar kalau mau buy sekarang aja karena risiko ya, karena dia kenaikannya di sini 2 hari berturut-turut dia sudah naik tinggi ya. Kemudian koreksi sampai di mana kita nggak tahu ya. Paling kalau mau buy on weakness ya kurang lebih di area sekitar 280 ya. Dia akan coba untuk testing sekitar 280, ini titik kurang lebih titik breakout sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya tunggu lah dia terkoreksi sampai 280. Jadi koreksi 280 bukan langsung buy ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 280 baru kita mulai buy bertahap ya. Itu bagi yang buy on weakness.
seperti itu ya. Ya ada kemungkinan dia masih naik, tapi juga hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya 280 ya. Asalkan kita disiplin aja money manajemennya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss harusnya tidak masalah ya. Kemudian setelah di FVN kita bahas BKSP ya. Jadi BKSP ini sudah saya bahas di analisa saham harian sebelumnya. Dia masih berusaha untuk breakout di atasnya 38,2% ya. Jadi dia cenderung testing area antara Fibonacci retracement 50% dan 38,2% nya ya, kurang lebih ya. Jadi dia sudah punya seperti analisa sebelumnya, pasang aja stop lossnya kalau dia turun banyak 204. Karena kalau dia turun banyak 204, ada kemungkinan dia akan mencoba untuk testing level ini ya, 171 ya, kurang lebih di area Fibonacci retracement 1,8%. Kalau yang belum buy, kalau mau buy high sell higher, silakan aja. Kalau sudah berhasil naik ke atasnya 244 ya, ini swing high sebelumnya ya, tanggal 9 April high-nya di 244. Jadi buy-nya kalau dia berhasil naik ke atas 244 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini ada checkpoint 258 buy, naik lagi ke atasnya 276 buy. Targetnya ya kurang lebih sekitar ini ya, minim waktu dia di suspend kita 318 sampai dengan 324 ya. Itu untuk Bank BKSB ya, Bank QNB Indonesia TBK ya. Jadi kita banyak bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Karena sebelumnya dia hampir tidak ada transaksi sama sekali. Dia baru-baru aktif mulai pertengahan Februari. Itu pun dia setelah itu tidur lagi ya. Februari ya, naik terus gitu dia turun lagi dan cenderung lesu ya. Kemudian naik lagi baru breakout ke atas ya. Maret, mulai awal Maret dia makin ramai ya. Kemudian suspend berhari-hari, bulan April dia ramai kembali ya. Jadi kalau kita lihat di sini weekly-nya candlenya dia memang ekornya banyak panjang ke atas ya. Jadi ketika dia breakout ke atasnya ini ya 244, kita belinya jangan terlalu banyak ya. Seperti itu ya. Kayaknya bertahap aja. Kemudian yang mau buy on weakness ya tunggu lagi ya. Kalau dia menguji level 171 ya. Jadi kalau kedepannya misalnya dia terkoreksi sampai 171 ya, kemudian dia naik lagi kembali ke atasnya. Jadi kalau ke atasnya 171 ya, atau kita gunakan Fibonacci retracement level 61,8% ya, kurang lebih di area 177 ya. Kalau naik ke atasnya 177 baru sampai ya. Itu bagi yang buy on weakness ya. Jadi kita tunggu ya. Jadi atau yang suka buy on breakout ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 244 ya. Itu untuk BKSB ya. Kemudian berikutnya SRTG ya. Kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 5.600 dan maksimum di 5.450 ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy sih boleh-boleh saja ya, buy ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5775. Kalau kita lihat di sini swing high-nya 5775. High-nya hari ini 12 April 2021 ya, sampai sesi satu break ini 5775. Jadi hari ini berusaha untuk naik ke atas 5775. Kalau naik ke atas 5775 ya, saat ini sudah gerak marketnya ya. Kalau kita lihat di sini maka testing checkpoint istilahnya 5.900 itu checkpoint terdekat. Jadi kalau di atas 5775 buy, naik lagi ke atas 5.900 buy. Targetnya di mana? Dia akan menguji level 6.600 dan 6.725. Kalau dia naik lagi ke atas 6.600, boleh tambah lagi buy up ya. Naik lagi ke atas 6.725, boleh tambah lagi atau buy up ya, atau average up ya. Jadi banyak bertahap aja, pasang trailing stop aja. Saya rasa sih nggak perlu terlalu takut, juga nggak perlu terlalu serakah ya. Cukupnya sesuai dengan resiko profil masing-masing. Kemudian hari ini ISSP ya naik, kemudian dia sepertinya setelah sesi satu break dia agak lesu ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya mulai dari low-nya hari ini 220. Kalau turun di bawah 220 lebih baik jual dulu sebagian. Kemudian kalau turun lagi di bawahnya 184 ya, lebih baik jual dulu semuanya ya. Itu untuk ISSP bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya,
Kalau ingin buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 246 ya, naik ke atas 246, maka dia akan menguji level tertingginya di 306 ya. Jadi kalau naik ke atas 246 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena kalau kita lihat kenaikan hari ini volumenya kecil banget ya. Nah, maaf, itu tadi weekly ya. Walaupun kalau mau buy ya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya ya, dia cenderung sideways lama, kemudian volumenya cenderung sepi ya. Hanya saja ini mulai 6 April ya, dia mulai naik menanjak ya, tapi dia masih cenderung di bawah rata-rata 5 harinya ya. Tapi nggak tahu lagi kalau sesi kedua dia bisa breakout ke atasnya ya volumenya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau berhasil naik ke atas 246 ya, targetnya kurang lebih sekitar 300 sampai 306 ya. Itu untuk buy high sell higher. Kalau buy on weakness ya saran saya sih ya kurang lebih ya sekitar ini ya, kurang lebih di level sekitar ini ya. Ini kalau kita lihat low-nya dia di level 184 ya, 184 sampai 178 ya kalau mau buy on weakness. Tapi dia tunggu rebound ya, testing, kemudian biasanya testing yang terus kemudian kalau dia bisa rebound baru buy ya. Jadi sekitar 184 178 kalau buy on weakness. Atau kalau mau buy on breakout, buy high sell higher ya 246 ke atas ya tunggunya ya kalau buy untuk ISSP. Ada kemungkinan nggak Pak Sukar sampai target ini 306? Ada ya kemungkinannya ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah juga ya kalau buy ya. Ya kita tenang aja lah kalau trading, fokus ke portfolio masing-masing, fokus ke sahamnya. Jadi kalau kita trading misalnya ISSP ya, third liner ya, saham lawis ketiga ya, ya kita jangan lihat IHSG, karena IHSG mainly dia market capnya yang besar ya, yang first liner ya, yang big caps istilahnya ya. Jadi kalau third liner atau fourth liner ya jangan lihat IHSG, fokus ke pergerakan harganya saja ya, dan disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Jadi saya hanya bahas hari ini saya hanya bahas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 saham ya, yaitu Arto, PNBS, Mari, MLPL, BABP, BBA, MIN, CFIN ya, CFIN ya, bukan Cepin ya, CFIN, BKSW, SRTG, dan ISSP untuk harian tanggal 12 April 2021 hari Senin ya. Sekian dan terima kasih.